Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian dimanapun mendengar menonton khotbah minggu pada pagi hari ini. Selamat hari minggu bagi saudara. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya. Penuh dengan sukacita saudara diberkati Tuhan di minggu kita hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita sudah masuk dalam minggu ketiga setelah Epifanias, yaitu minggu tanggal 23 Januari 2023. Untuk mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan pagi ini, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari yang indah ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi teks khotbah kita, diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Ia lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada penjabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kiranya lewat kebenaran ini Tuhan membuka hati kita untuk mengerti isi hati Tuhan yang kiranya memberkati kita dalam minggu hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dari khotbah minggu kita hari ini yang telah ditetapkan dalam almanak gereja kita, yaitu Yesus penggenapan firman Allah. Yesus doha papa tarnihata ni debata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuk dalam minggu ketiga setelah Epifanias, yaitu minggu di mana Tuhan menyatakan atau membuka tabir dirinya kepada dunia, sehingga dunia bisa mengenalnya dan bisa tahu bagaimana bersikap kepadanya. Kira-kira seperti itu, saudara. Lewat kebenaran ini, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita berbicara Yesus adalah penggenapan firman Allah, artinya kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita tentang kedatangan seorang Mesias telah lama sesungguhnya dinubuatkan oleh para nabi di Israel, termasuk oleh Yesaya sebagaimana yang dibacakan oleh Yesus dalam teks khotbah kita ini. Sehingga saudara, penantian akan datangnya seorang Mesias itu adalah sebuah harapan yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi sampai pada zaman Yesus. Memang sebelum Yesus datang, mereka hidup dalam masa kegelapan, yaitu di mana mereka tidak pernah lagi mendengarkan suara Tuhan, atau tidak pernah lagi ada nabi Tuhan yang menyampaikan firman atas nama Tuhan. Mereka juga
hidup dalam kegelapan karena pada saat itu mereka dikuasai oleh kerajaan Romawi yang sangat termasyur pada saat itu, kuasanya dan kerajaannya. Hal itu saudara membuat mereka, orang Yahudi khususnya, hidup dalam pergumulan yang sangat berat. Ya, kegelapan telah menguasai kehidupan mereka. Mereka hidup dalam berbagai ketakutan dan ketidakpastian. Karena itulah, sejak munculnya Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan dan memberitakan tentang berita bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sejak saat itu saudara, harapan mereka tumbuh kembali bahwa Mesias yang mereka nantikan itu akan segera datang. Bahkan mereka mengira bahwa Yohanes itu adalah Mesias yang dimaksud itu. Tetapi ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus, artinya bahwa Yesus itulah Mesias, yaitu Yesus anak Yusuf dan Maria yang besar di Nazaret, mereka semua kecewa saudara. Karena apa yang mereka harapkan tentang Mesias itu adalah seseorang yang gagah perkasa, seseorang yang mampu membawa mereka keluar dari perhambaan kuasa kerajaan Romawi, yang dapat memerdekakan mereka, yang bisa melepaskan mereka dari budak, dari perhambaan kerajaan Romawi pada saat itu. Sehingga kehadiran Yesus yang sulit mereka terima itu sering mendapatkan penolakan, khususnya dari orang Yahudi, juga dari kalangan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena mereka tidak bisa menerima konsep kemesiasan yang diletakkan kepada Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi saudaraku, bagi Yesus, penolakan yang terjadi atas dirinya itu tidak menjadi alasan bagi dia untuk tidak melanjutkan pekerjaannya di dunia ini. Karena apa? Karena itulah ia telah diutus, yaitu untuk menggenapi segala kehendak rencana Bapaknya di dalam dirinya bagi dunia ini, saudara. Sehingga sesaat setelah Yesus memenangkan pertarungan dengan iblis dalam pencobaan di padang gurun itu, Roh Kudus memimpin kehidupannya, dan yang pertama sekali Roh Kudus memimpin Yesus pulang ke kampung halamannya di Nazaret di Galilea. Dan di sanalah Yesus memulai pelayanannya sebenarnya, khususnya bagi keluarganya, bagi orang-orang sekampungnya, bagi orang-orang terdekat dengan dia. Kepada mereka lah Yesus pertama kali memperkenalkan siapa dirinya, yaitu dia adalah Allah, sesuai dengan penggenapan firman Allah. Dia adalah Mesias. Itu yang kita lihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus pada suatu kesempatan dia pergi ke tempat ibadah, ke sinagog, dan beribadah sebagaimana biasanya. Pejabat dari sinagog itu memberikan kepada dia kitab Nabi Yesaya. Dan pada saat itu Yesus membuka Yesaya 61 ayat 2. Dan di sana Yesus membacakan, Roh Allah ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah yang dibacakan oleh Yesus pada saat itu. Lalu setelah Yesus menutup buku itu dan mengembalikannya kembali, Yesus pun mengajar mereka. Dan hal yang utama yang disampaikan Yesus pada pengajaran itu, sesuai dengan firman yang dibacakan di tengah-tengah jemaat itu, Yesus mengatakan bahwa pada hari ini
genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itulah yang disampaikan oleh Yesus pada ayat yang ke-21. Pertanyaan sebenarnya, penggenapan di mana? Penggenapannya di mana? Mungkin sebagian orang pada saat itu belum bisa menerima karena ada pertanyaan, penggenapannya di mana? Tetapi saudaraku, bahwa penggenapan itu yang dimaksud adalah di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Bahwa kebenaran firman yang dibacakan, yaitu nubuatan Nabi Yesaya yang dibacakan oleh Yesus, digenapkan di dalam dirinya sendiri. Itu sebabnya tema khotbah kita hari ini, saudara, Yesus penggenapan firman Allah. Yesus doha papatar nihatan di debata. Ungkapan ini, saudara, adalah sebuah pembuktian dari apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1, di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menarik dan ini sebuah kebenaran yang perlu kita garis bawahi. Dan jika Yesus itu adalah penggenapan firman Allah, itu sama artinya bahwa Yesus itu adalah Allah. Bukankah seperti itu maksudnya, saudara? Jika Yesus itu adalah penggenapan dari firman Allah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan ketika Allah yang adalah firman digenapi di dalam Kristus Yesus, bukankah itu artinya Yesus itu adalah Allah? Ini luar biasa, saudara. Dan jika dikatakan tadi roh Allah ada padaku, kata Yesus yang adalah firman, penggenapan firman itu sendiri. Jika Allah, firman dan Roh Kudus telah dinyatakan dan bersatu di dalam diri Yesus Kristus, bukankah ini sebuah kekuatan yang bisa menarik hati kita untuk bisa memahami sesungguhnya apa sih kehendak Tuhan, apa sih rencana Tuhan, apa sih yang akan dilakukan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat rohani yang bisa kita dapatkan dari kebenaran ini sesungguhnya ada beberapa hal. Jika Yesus adalah Allah, firman dan Roh Kudus, maka dengan demikian kita bisa memahami bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Bukankah itu yang dikatakan tadi, roh Allah ada padaku yang adalah firman itu sendiri. Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin. Jadi kedatangan Allah diwujudkan di dalam Kristus Yesus untuk datang menyampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin. Ini menarik untuk kita renungkan pada minggu hari ini. Kabar baik yang dimaksudkan di sini adalah berita Injil, saudaraku. Yaitu berita tentang kehidupan, tentang pekerjaan serta pengorbanan yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Itulah berita Injil itu sendiri. Sehingga kita perlu pahami mengapa ini penting bagi kita. Mengapa Injil ini menjadi kabar baik bagi kita, saudaraku. Karena sesungguhnya ada persoalan besar yang kita hadapi dalam hidup ini. Oleh dosa manusia yang sudah tergadai seutuhnya kepada iblis. Sehingga kita semua menjadi miskin. Kita semua menjadi hidup melarat oleh karena dosa. Dan bahkan oleh dosa kita tidak berdaya. Ketika iblis menuntun kita kepada kematian bersama-sama dengan dia di neraka. Luar biasa sebenarnya bagaimana kehidupan kita ketika kita masih hidup di dalam dosa. Kita miskin melarat dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi oleh misi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus, kita dapat ditarik dari neraka itu, saudaraku. Inilah kabar baik bagi kita sekarang. Kita ditarik dari neraka. Kita diselamatkan. Kepada kita diberi kehidupan yang kekal dalam segala kelimpahan, baik di dunia ini juga dalam kehidupan kekal di surga. Jadi kabar baiknya bagi kita,
Kita adalah orang yang telah berdosa, seutuhnya telah saya katakan tergadai kepada iblis. Tetapi oleh kedatangan Kristus, kita diberi kabar baik bahwa Kristus datang untuk membebaskan orang-orang berdosa, mengangkat kehidupan orang-orang miskin karena dosa itu, melepaskan, membebaskan, sehingga kita hidup dalam segala kelimpahan di dalam Dia. Itu yang dikatakan oleh Yesus, aku datang supaya mereka beroleh hidup dan berolehnya dalam segala kelimpahan. Jadi orang-orang yang miskin karena dosa, ketika mereka menerima berita anugerah dari Tuhan, memahami tentang makna kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini, mereka adalah orang-orang yang berbahagia karena mereka telah memperoleh berita, kabar baik, yaitu berita keselamatan yang memberikan kehidupan, keselamatan kekal bagi mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Yesus adalah Allah yang datang untuk memberikan pembebasan. Puji Tuhan, saudaraku. Di sini dikatakan tadi, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Puji Tuhan, saudaraku. Apa makna ungkapan ini bagi kita? Yang pertama, yaitu pembebasan bagi orang-orang tawanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, dosa itu adalah perangkap iblis yang paling dahsyat yang dapat membelenggu kehidupan manusia, menjadi tawanan, menjadi hamba bagi setan, bagi iblis. Tetapi kedatangan Yesus ke dunia ini telah membuat runtuh pertahanan iblis itu, saudaraku. Telah membuat runtuh pertahanan setan itu. Apalagi kedatangan Yesus itu adalah untuk membebaskan para tawanan iblis. Inilah yang paling ditakutkan oleh setan, ditakutkan oleh iblis. Sehingga kita bisa melihat, ia berusaha memakai hamba-hambanya yang hidup masih dalam dosa untuk menolak dan bahkan mengusir Yesus ketika dia datang untuk memberitakan berita pembebasan itu kepada mereka. Setan tidak senang, iblis tidak senang. Iblis memakai semua hamba-hambanya yang masih hidup dalam dosa untuk mencekal supaya berita pembebasan itu tidak sampai kepada semua orang yang hidupnya dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang pertama. Yang kedua dari berita pembebasan ini, yaitu pembebasan, dikatakan memberi penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang buta, saudara. Setiap orang yang hidup di dalam dosa, saudara, itu sama seperti seorang yang buta. Buta mata rohaninya. Karena mata rohaninya telah tertutup, telah dibutakan oleh setan, supaya mereka tidak dapat melihat kasih dan kemurahan Tuhan atas hidup mereka lagi. Inilah pekerjaan setan yang seringkali kita tidak pahami. Supaya mereka tetap hidup di dalam kemiskinan. Supaya mereka hidup di dalam kebodohan. Supaya mereka tetap hidup dalam hukuman dan bahkan kematian kekal. Tetapi saudaraku, puji Tuhan, Yesus yang adalah Allah datang memberikan pembebasan. Di sini kita lihat, dia datang membawa terang. Dia datang mencelikan mata orang-orang yang buta. Sehingga mereka dapat melihat kembali kasih Tuhan. Dan melihat kembali keselamatan yang dibawa oleh Tuhan. Mereka dapat kembali memperoleh kehidupan di dalam Tuhan. Sehingga mereka dapat hidup di dalam terang, di dalam damai dan sukacita. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam dosa itu adalah orang yang hidup dalam kebutaan rohani. Mereka tidak pernah dapat melihat kasih Tuhan. Tetapi orang menerima kedatangan Kristus, menerima berita Injil, adalah orang-orang yang berbahagia karena mereka dapat melihat kembali kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang mendatangkan damai, kehidupan dan sukacita dalam kehidupan mereka. Ini yang kedua. Lalu selanjutnya dikatakan, dia datang memberikan pembebasan bagi orang-orang yang tertindas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, dosa telah membuat manusia hidup tertindas. Ini luar biasa ini. Karena beban dosa itu adalah beban yang sangat berat, saudaraku. Beban yang mematikan. Itu sebabnya
Setiap orang yang hidup di dalam dosa, pasti hidupnya tertekan. Mari, ini tertindas saudaraku, ada tekanan. Pasti hidupnya letih, lesu, tidak berdaya. Karena dikatakan upah dosa itu maut. Dia mematikan, menekan kita sampai kita mati. Ya. Dan ketika Yesus datang, saudaraku, Ia datang untuk memberikan pembebasan bagi orang-orang yang tertindas seperti saudara-saudara oleh karena dosanya. Yaitu dengan memikul dosa itu di dalam dirinya. Mengambil dosa kita, memikul dosa kita di dalam dirinya. Dan ketika beban dosa yang menimpa kehidupan manusia itu diangkat oleh Yesus, maka manusia itu dapat kembali beroleh kelegaan dan dapat hidup dalam ketenangan. Luar biasa, saudaraku. Inilah berita sukacita, yaitu berita pembebasan yang dibawa oleh Yesus kepada setiap kita yang hidup dalam ketertindasan oleh karena dosa. Yang ketiga, yang terakhir di sini, Yesus adalah Allah yang datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Puji Tuhan, saudaraku. Tahun rahmat adalah tahun di mana Tuhan membuka jalan selebar-lebarnya bagi setiap orang berdosa, yaitu mereka yang telah menjadi miskin, yang telah menjadi tawanan iblis, dan yang menjadi buta dan hidup dalam penindasan oleh karena dosa. Ketika mereka percaya, orang-orang yang seperti ini mendengar berita anugerah ini, bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang, mereka percaya, mereka datang kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan membebaskan mereka, Tuhan akan menyelamatkan serta memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Maka segala perkara dosa kita diselesaikan oleh Tuhan. Itulah makna tahun rahmat Tuhan yang datang itu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ada di dalam tahun anugerah itu saat ini. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan saudara. Apakah saat ini saudara masih hidup dalam belenggu dosa? Saat ini firman Tuhan katakan, Tuhan telah memberitakan kepada kita, tahun rahmat Tuhan saat ini sudah datang kepada saudara. Mari respon itu, saudaraku, supaya saudara bisa beroleh anugerah Tuhan, ditolong, dilepaskan, dibebaskan, diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang kita dapatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan atau penutup bagi kita, Paulus pernah berkata demikian. Kita camkan dulu ungkapan ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia akan tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yaitu orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Hari ini mata rohani kita telah dicelikan oleh Tuhan. Hari ini telinga kita telah dibukakan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada kita, Dia datang sebagai Tuhan untuk memberitakan kepada kita, menyampaikan kabar baik kepada kita semua. Untuk memberikan kepada kita pembebasan. Untuk memberikan kepada kita bahwa tahun rahmat Tuhan itu sedang datang bagi kita sekarang. Mari saudaraku, lewat kebenaran ini kita diingatkan supaya kita menyadari bahwa selama kita masih hidup di dalam dosa, maka kita akan menjadi tawanan dan budak iblis. Untuk itulah Yesus datang hari ini menyapa kita supaya kita dapat mengenal kebenaran tentang kehendak rencana Tuhan, yaitu Tuhan menginginkan supaya setiap kita diselamatkan. Mari saudaraku, kita bersyukur karena Allah telah menyatakan dirinya sebagai penolong, sebagai pembebas, sebagai penyelamat. Ya, ini kita terima sebagai anugerah yang tidak terkatakan hari ini. Syukur kepada Allah atas anugerah yang tidak terkatakan ini, yang diberikan dan dipercayakan kepada kita masing-masing. Bagi saudara yang rindu untuk dijamah Tuhan hari ini, buka hatimu, datanglah kepada Tuhan. Terimalah tahun rahmat Allah ini sekarang yang sedang datang ini, untuk keselamatan dan kehidupan bagi saya dan saudara. Itu yang kita terima hari ini. Selamat hari Minggu bagi saudara dimanapun mendengarkan khotbah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami menaikkan syukur untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan
yang menjadi khotbah bagi kami di minggu hari ini. Berkatilah semua umat Tuhan yang mendengar dimanapun, sehingga kami semua boleh tahu bahwa Tuhan telah memberi dirimu sebagai jaminan bagi kami untuk kami beroleh keselamatan, untuk kami dapat memperoleh kehidupan kekal. Karena kami ada di dalam tahun anugerah rahmat Tuhan, maka izinkan kami boleh membuka hati kami bagi Tuhan, masuk dan bertahta dalam hidup kami. Kami menerima anugerah Tuhan, keselamatan itu, sehingga kami beroleh pembebasan, sehingga kami boleh dicelikkan kembali mata kami. Semua beban hidup kami diangkat oleh Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang sakit dipulihkan Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk pekerjaan Tuhan berkati, bergumul untuk jodoh Tuhan berkati, bergumul untuk keturunan pun Tuhan memberkati mereka. Juga anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan, Tuhan juga menolong memberkati mereka semuanya. Juga yang berulang tahun hari ini, penuhkan sukacita mereka, ajar bersyukur. Umat Tuhan yang saat ini mendengarkan khotbah ini, yang masih hidup dalam dosa, hidup dalam belenggu kuasa setan dan kuasa gelap, dan mereka rindu untuk dijamah Tuhan, biarlah Tuhan menolong, membebaskan, melepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, tetap semangat saudaraku. Tuhan mengasihi saudara, jangan menyerah, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur. Kalau saudara mempunyai beban, ada beban hidup yang berat yang sudah hadapi saat ini dan rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itulah komitmen kami. Bantu juga kami saudaraku. Kami berharap bahwa saudara akan bantu kami untuk pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan khotbah ini, renungan ini kepada sebanyak mungkin orang yang bisa menonton. Itu menjadi penyemangat bagi kami. Berikan juga komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum like, subscribe, tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan channel ini saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara di hari ini. Shalom.